Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah tadi kita sudah mendengarkan kajian bersama dengan guru kita Habib Isa Al-Kaf. Tadi kita sudah mengulas ya mengenai dalil dari pelaksanaan saum di bulan Ramadan. Tadi juga sempat dibahas juga ya apa-apa saja yang dibolehkan ya di dalam melaksanakan ibadah saum Ramadan. Ya, kalau ada uzur boleh nggak puasa? Boleh ya, diantaranya sakit atau dalam safar. Tapi punya kewajiban untuk menggantinya. Bu, ngomong-ngomong nih, Bu, yang tahun lalu udah lunas belum? Apanya? Puasanya ya. Kalau belum lunas nih bulan Sya'ban nih, ayo lunasin puasanya kalau belum. Nah, di kesempatan kedua sudah hadir guru kita Al Mukarrom Al Ustadz Zaki Mirza yang gantengnya nggak kalah sama Habib Isa Al-Kaf nih. Ya Allah, Masya Allah. Ustadz baik Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Aneh kalau lihat Bang David pokoknya Masya Allah dah. Gimana Ustadz? Lemes. Udah makan belum? Belum itu dia maksudnya. Ya salam fadal. Ya duduk aja nih Bang David gak apa-apa ya? Boleh gak apa-apa duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi ja'alal Qur'ana hudan linnas. Assalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih Bang David. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur. Allah mudahkan segala hajat baik beliau. Amin ya rabbal alamin. Baru aja tadi saya lihat beliau di YouTube ya. Ada main di film layar lebar kalau nggak salah ya. Bang David sekarang ya. Masya Allah. Selebar apa itu layarnya Bang? Lebar banget ya pokoknya. Lebar. Bisa aja. Alhamdulillah kita bisa hadir. Sama-sama kita berdoa menyambut kita bulan Ramadan tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Walaupun sayup-sayup tadi saya yang dengar Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ini roman-romannya belum makan kayaknya nih. Baik, berbicara tentang bulan Ramadan di dalam surat yang kedua, surat Al-Baqarah. Ada satu penggal ayat yang akan kita kaji bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kita akan berbicara di kesempatan yang mulia ini bagaimana Al-Qur'an memberikan begitu banyak kemuliaan di bulan Ramadan. Ramadan ini diambil dari bahasa Arab ar-ramad. Ar-ramad itu diambil oleh baginda Rasulullah SAW karena di zaman dahulu di kota Madinah Al-Munawwarah di tahun kedua Hijriyah, awal kali Rasulullah melaksanakan perintah puasa itu dengan disertai bulan yang begitu panas. Saking panasnya maka bahasa Arabnya adalah ar-ramad. Kemudian secara bahasa atau terminologi, ar-ramad juga bermakna batu yang saking panasnya
terkena sengatan matahari di tengah gurun pasir, apapun yang menempel di atasnya akan terbakar. Daun, kertas, bahkan kalau kita paksa pegang kita bakal melepuh tuh. Maka orang Arab bilangnya hadzar ramad. Inilah batu yang panas atau inilah bulan yang sangat panas. Dari situlah muncul kata Ramadan. Dan Ramadan ini Masya Allah ternyata Bapak Ibu yang berbahagia bisa menghanguskan semua dosa-dosa kita. Tapi tergantung puasa kita modelnya bagaimana nih. Itu dia. Ada puasa yang kita cuma nahan lapar, aus sama syahwat. Betul ya Bu? Lapar, aus sama syahwat. Karena hebat di bulan Ramadan ini apa yang secara hukum sejatinya halal itu menjadi haram. Contoh, nasi halal apa enggak? Halal. Tapi kalau tengah hari bolong, siang-siang di bulan Ramadan jadi haram. Batal. Kapan halalnya itu nasi? Habis maghrib. Ikan teri halal enggak? Halal. Tapi kalau lagi puasa tengah hari bolong jadi haram. Kapan halalnya? Habis maghrib. Maaf, punten, istri sendiri kan halal. Betul nggak? Tapi kalau lagi puasa tengah hari bolong jadi haram. Kapan halalnya? Habis taraweh. Itu betul. Edah. Ibu bilang habis maghrib tadi. Maghrib. Mau kemana sih buru-buru amat? Lagian waktunya mepet Bu. Jadi bayangkan ini kemuliaan bulan Ramadan. Itulah kenapa orang yang berpuasa hanya menahan lapar, haus dan syahwat. Kalau istilah orang lomba mah dapatnya cuman perunggu doang. Ini level paling bawah. Dia nggak dapat apa-apa illal ju' wal atos. Kecuali hanya mendapatkan ju', lapar. Wal atos, haus. Udah nggak dapat apa-apa lagi Bu. Maka ada yang kedua, yang levelnya lebih tinggi, yang Allah nggak sekedar memberikan perunggu, tapi bahkan perak. Itu juara berapa kalau perak tuh Bang Nafin? Juara 2. Juara 2. Orang yang nggak cuma nahan lapar, nggak cuma nahan haus, nggak cuma nahan syahwat, dia jaga semua anggota tubuhnya ikut puasa Bu. Ini berat nih. Oh, di antara sekian banyak anggota tubuh yang kita jaga, yang paling berat ngejagain apa Bu? Mulut, lisan, itu kalau perempuan. Laki yang paling susah jagain apanya? Nah tuh dia paham tuh dah. Lihat dah, laki-laki kalau nangis yang ditutup matanya. Betul nggak? Ya, perempuan kalau nangis yang ditutup apanya? Mulutnya. Ya Allah Ustaz, laki saya nggak pulang-pulang Pak Ustaz. 2 puasa, 2 lebaran. Siapa lakinya? Bang Toib. Kenapa perempuan nangis yang ditutup mulut, laki-laki yang ditutup mata? Karena dosa laki-laki banyaknya dari mata. Perempuan banyak dosanya dari, nah tuh dia paham. Makanya paling berat nih puasa ngejagain anggota tubuh. Ya Allah Bu, berat banget ya. Apalagi lah kalau scroll TikTok tuh Pak. Siang-siang, la ilaha illallah. Kadang di grup WhatsApp itu ada aja yang iseng segala ngirim gambar es campur. Ya Allah mana ngirimnya jam 1:30 lagi. Kita lagi sepaneng-sepanengnya ya. Ya Allah daya halu lagi tinggi. Gak boleh masuk dapur lihat kecoa berasa kayak korma Bu. Itu lihat tabung gas 3 kilo berasa kayak lihat melon Bang. Seger banget kayaknya ya. Matanya kudu dijaga. Nah maka itu Al-Quran ketika kita baca di hari biasa kan dimuliakan ad'afan mudha'afa, pahalanya dilipat gandakan. Pertanyaannya daripada kita ngegosip, daripada kita scroll TikTok yang gak jelas, dalam rangka kita memuasakan anggota tubuh kita, kan lebih baik baca Al-Quran. Sebenarnya bergaul dengan Al-Quran ada berapa tahapan sih? Ini buat jadi bekal kita nih. Yang pertama adalah memuliakan Al-Quran.
Memuliakan Al-Quran itu sebagaimana doa yang kita baca. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Ada Al-Quran di tempat yang rendah, kita pindahin ke tempat yang lebih tinggi. Itu bagian dari memuliakan bukan? Memuliakan. Itu dahsyat. Tibang begitu doang aja kita akan dimuliakan oleh Al-Quran. Yang kedua, pasti baca Al-Quran. Lalu bagaimana sebaik-baiknya metode baca Al-Quran ketika nanti bulan Ramadan? Bapak Ibu, kebiasaan kita di bulan Ramadan baca Al-Quran yang kita kejar apanya? Hatamnya. Boleh nggak mengejar hatam? Oh boleh banget Bu, dahsyat. Karena pahala yang dihitung itu bukan hanya per juz, per surat, tapi per huruf. Tapi sebaik-baiknya nggak cuma hatam, tapi diusahakan baca dengan baik, lihat terjemahnya, kita amalkan, kemudian kita hafalkan, kalau bisa ikut bersedekah Al-Quran di bulan Ramadan. Masya Allah, baik Ustadz. Ustadz masih pengen lanjut lagi bahasanya. Siap. Nanti lanjut lagi ditanya jawab ya Ustadz. Oke. Ya? Boleh. Ibu, Pak, siapa yang mau nanya? Angkat tangannya, silahkan. Oke, Ibu silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Siap. Saya Ibu Yudit. Mau tanya gimana kalau supaya puasanya lebih khusyuk? Puasanya lebih Khusyuk. khusyuk. Gimana caranya supaya puasa kita bisa lebih khusyuk? Masya Allah. Soalnya sekarang ini ujiannya berat Ustadz. Oke. Apalagi sama yang adanya beginian ya kan gitu. Baru puasa jam 7 lihat medsos. Medsos. Kan apa yang nongol di itu kan nggak bisa kita kontrol. Tahu Iya. ada aurat kelihatan gimana? Dan sesuai passion tuh, hati-hati tuh. Nah, Itu algoritmanya jelas loh. Ibu kalau buka sosmed sering buka gosip. gosip, yang keluar banyak gosip. Oh. Ya, jadi ibu nanti kepoin aja TikTok suaminya Bu. Kira-kira yang keluar banyak apa gitu ya. Nah, itulah yang paling sering dilihat gitu. Gimana caranya Ustadz biar khusyuk sama bulan Ramadan ini? Baik, dalam salah satu hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ini hadis masyhur terkenal ya, sahih. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan puasa imanan wahtisaban. Pertama dia nggak cuma dengan iman. Semua orang bisa dengan iman. Ihtisaban itu ikhlas tanpa mengharap apapun lillahi ta'ala. Banyak ulama yang menerjemahkan secara lebih luas. Ihtisaban itu dengan menghitung-hitung diri. Evaluasi. Makanya kalau kita belajar di pesantren ilmu matematik namanya ilmu hisab. Hisab itu artinya menghitung. Muhasabah menghitung-hitung diri. Ihtisaban artinya itu betul-betul mendalam kita hitung diri kita masing-masing. Puasa supaya khusyuk, nggak usah sibuk dengan urusan banyak orang, tapi sibuk dengan muhasabah diri sendiri. Mendingan kita melakukan 3 amalan sepanjang bulan Ramadan. 1, kata Rasulullah, silman koto'aka. Sambung silaturahim yang selama ini terputus. Ya Bu ya? Jadi yang namanya minta maaf nggak cuma pas Idul Fitri doang, Bang. Selama Idul Fitri, selama Ramadan menjelang Idul Fitri, kita punya PR tuh. Bahkan kalau bisa dari bulan Sya'ban, kita udah mulai nyambung silaturahim. Masuk bulan Ramadan dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Gitu ya. Yang kedua, apa amalannya? Ini hebat. Wa'timan haramak. Kalau bisa di bulan Ramadan berbagi hadiah baik dengan siapapun, sedekah. Kalau bisa bahkan baik sama orang pelit. Berat. Baik sama orang baik biasa, baik sama orang pelit luar biasa. Besok catetin dah di rumah ya, ambil kertas, pulpen, catetin siapa aja yang pelit. Datengin atu-atu bawa hadiah. Assalamualaikum Bu ada hadiah, Ibu kan pelit Bu, nggak usah diomongin. Itu Ramadan sama aja kita julid kalau begitu ya. Nah yang ketiga nih yang berat, amalan yang harus membuat kita sibuk dengan diri kita masing-masing supaya lebih khusyuk apa? Wa'fu amman zalamak. Sibuk kita memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga masuk bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, masuk akhir bulan Syawal, minal aidin wal faizin, kita menjadi pribadi yang kembali suci dan menang dari segenap godaan hawa nafsu setan.
Masya Allah. Baik. Ustadz, jadi tadi 3 apa aja yang pertama tadi Ustadz? Silman koto'aka, Silman kotaka. sambung silaturahim. Silaturahim. Wa'timan haramak, baik sama orang pelit. Baik sama orang pelit. Wa'fu amman zolamak, maafkan orang yang menzolimimu. Orang yang menzalimi kita. Bu, bisa Bu? Mata-matanya ragu-ragu nih kayaknya. Berat. Terutama yang baik sama orang pelit itu Ustadz. Iya. Baik sama orang, jangan-jangan yang paling pelit kita kali ya. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz ilmunya. Baik, habis ini kita akan tanya jawab lagi ya. Bersama dengan guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita akan bagi-bagi hadiah nih. Ya, kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Ustadz Zaki Mirza dan juga Luwak White Coffee. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.